Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama ohayo gozaimasu. Selamat pagi di pagi hari yang cerah ini, di hari Minggu ini ya. Kita ketemu lagi di video kita dengan tema One Point Lesson dengan tema Note Taking Part 2. Ya, ini adalah video lanjutan video saya minggu kemarin ya gitu. Nah, kalau di video minggu kemarin kita membahas mengenai apa sih yang disebut dengan note taking atau teorinya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknisnya. Jadi seperti apa sih pembuatan simbol, kemudian seperti apa sih yang namanya proses mencatat gitu ya. Nah, ini sifatnya hanya pengenalan saja. Jadi tidak tidak terlalu mendalam juga gitu karena memang setiap penerjemah itu punya teknik mencatat yang berbeda-beda, tapi setidaknya kita coba kasih pengantar dulu lah gitu ya, minimal tahu seperti apa sih proses mencatat gitu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di video ini, oke? Oke, sekarang kita coba belajar bagaimana membuat sebuah simbol. Gitu. Nah, tapi sebelum sebelum masuk ke situ, ini saya mau jelaskan dulu gitu ya, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mencatat. Nah, simbol itu pada dasarnya itu hanya alat bantu saja, atau ya lebih jauhnya sih note taking itu sebetulnya hanya hanya sebuah metode untuk membantu ingatan kita saja. Tetapi yang perlu diingat adalah rekan-rekan sebagai juru bahasa itu harus mengandalkan telinga gitu. Jadi percaya sama telinga sendiri dulu gitu ya. Mimiyu shinjiru koto. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa jadi pada saat mencatat konsentrasi kita itu akan terpecah gitu, jadi buyar gitu istilah nama nya kudu nyatet ongkok gitu ya, terus harus ngedengerin juga, atau kebalikannya lah gitunya, ngedengerin juga gitu, terus nyatat juga bingung kan ya gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu saya lebih menyarankan gunakan atau konsentrasikan energi itu pada mendengar saja. Jadi pusatkan konsentrasi dan fokus mendengar saja. Jangan terlalu sibuk mencatat gitu. Mencatat itu hanya alat atau hanya alat bantu saja. Jadi jangan di apa sih namanya? Jangan sampai malah membuat kita itu kebingungan sendiri gitu pada saat menerjemahkan gitu. Jadi istilahnya begininya, bingung teh. Jadi ini kita mendengarkan informasi, terus tiba-tiba tadi itu orang orang ini tuh udah ngomong sampai mana ya. Nah, kalau misalnya udah timbul kondisi seperti itu kan berbahaya gitu ya. Nah, jadi saya menyarankan eh, gunakan dulu panca indera kita, entah itu apa yang kita lihat ya, terutama apa yang kita dengar. Kemudian ingat-ingat gitu, ingat-ingat baik-baik. Nah, baru kalau memang misalnya ada informasi-informasi penting yang sekiranya harus dicatat, nah itu baru kita catat gitu. Untuk memudahkan proses mencatat ini, nah, kita gunakan simbol. Nah, pembuatan simbol itu seperti apa sih gitu? Ini saya sudah coba buatkan lah gitu ya. Nggak banyak sih gitu ya. Ada beberapa saja gitu yang bisa kita kenalkan di video kali ini. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya gitu kan. Nah, contohnya seperti apa sih pembuatan simbol kayak gini nih. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat, ini ada gambar mata ya. Mata itu kan istilahnya bisa digambarkan dengan simbol sederhana seperti ini. Kemudian kita tambahkan kata kerja yang berhubungan dengan mata. Misalnya ada lihat, cek, mengawasi, dan kontrol gitu ya. Nah, gambarnya simpel saja seperti ini, bulat, terus kasih titik di tengah kayak gitu ya. Oke, simbol selanjutnya di sini ada gambar dolar, kemudian dikasih panah ke atas. Ini bisa diartikan penjualan naik, uang bertambah, ada cost up juga atau kenaikan biaya misalnya gitu, atau bisa juga diartikan kenaikan kurs misalnya gitu, atau kurs naik gitu ya. Nah, simbol selanjutnya ini saya coba gambarkan pakai kanji ya, kanji sei, ini potongan dari seisang, kemudian saya kasih angka miring ke atas ya. Ini bisa melambangkan produksi naik atau quantity up misalnya gitu. Atau kemampuan produksi naik dan lain sebagainya gitu ya. Kita lambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian ini gambar kaki ya, gambar kaki.
Ini bisa melambangkan berjalan, progres, atau perkembangan gitu ya, tergantung kita kebutuhannya apa. Jadi kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan atau kaki atau perkembangan, kita gambarkan dengan simbol ini. Nah, rekan-rekan, ini contoh apa namanya, praktek mencatat dari simbol yang sudah kita buat tadi gitu ya. Ini mohon maaf kalau kameranya agak bergoyang-goyang. Nah, di sini ini rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini kita buat contoh kalimat yang sederhana saja. Misalnya, produksi bulan Maret naik 30% gitu. Oke. Di sini kan yang dicermati itu adalah produksi, ya kan? Produksi bulan apa? Bulan Maret. Nah, jadi di sini ini kita lihat produksi itu kita lambangkan dengan kanji ikiru gitu ya. Ini dari kata seisang atau produksi. Bulan apa? Bulan Maret. Nah, Maretnya ini saya tulis nama bulannya saja langsung gitu ya. Kemudian ini naik ya, naik ini kita lambangkan dengan panah naik ke atas seperti ini, tulis angkanya 30%. Nah, di sini ini sebetulnya nggak langsung bahasa Jepang, tapi langsung pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa seperti ini gitu. Yang penting di sini kita paham, maksudnya yang ingin disampaikan itu adalah produksi bulan Maret naik 30%. Misalnya, sangat senusei wa 30% agarimashita, misalnya gitu. Nah, seperti itu juga bisa. Ini bisa jadi panduan untuk kita pada saat kita menerjemahkan. Nah, sebetulnya nanti teknisnya nggak kayak gini, nggak ke samping seperti ini, tapi ini kita coba dulu uraikan dulu gitu ya, bagaimana sih membuat kalimat sederhana seperti ini kalau dilambangkan dengan simbol. Nah, kemudian ini yang kedua, penjualan produk makanan turun 10% dibandingkan tahun lalu. Nah, di sini ini yang di garis bawah itu adalah penjualan. Penjualan apa? Penjualan produk makanan. Kemudian dia turun 10%. Nah, di sini kalau misalnya kita tuliskan produk makanan, ini kan akan panjang sekali gitu ya. Nah, makanya ini kita coba persingkat. Pakai bahasa Inggris misalnya food gitu. Kalau ngomongin food udah pokoknya makanan gitu ya. Nah, kemudian penjualan turun. Nah, seperti yang tadi kita buat di simbolnya ini kan dilambangkan dengan dolar ya, dolar, terus kemudian ada panah turun gitu. Nah, kalau misalnya tadi di gambarnya itu kan panahnya ke atas, ini kan turun. Turunnya berapa? Turunnya 10%. Nah, di sini kita masukkan juga keterangan waktunya. Nah, kalau misalnya dituliskan tahun lalu, ini kan panjang ya. Nah, ini bisa juga kita tulis T lalu gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita katakanlah rekan-rekan mau menuliskan tahun lalu itu disingkat jadi TL gitu ya. Nah, tulis TL aja gitu. Tapi jangan lupa aturan dasarnya TL ini harus sudah disepakati gitu. Nah, kalau misalnya sekiranya tahun lalu ini hubungannya kaitannya sama ini tuh apa? Kan bingung ya. Nah, bisa kita tambahkan versus di sini gitu. Ini opsional saja. Kalau misalnya kata dibandingkan itu sudah kita input di kepala dan kita sudah tahu korelasi dari 10% ini ke sini, atau misalnya korelasi simbol ini ke sini, itu tidak perlu ditambahkan lagi gitu. Poinnya adalah mengingat, intinya gitu, mengingat dan mendengar dan mengingat ya itu ya. Nah, kemudian di sini ini yang nomor 3, ini contohnya kalimatnya simpel saja. Saya menonton film tadi malam. Saya menonton film tadi malam. Nah, ini poin pentingnya adalah saya menonton. Ya. Saya di sini kita representasikan pakai i atau I gitu ya. Yang gampang sajalah gitu ya. Kalau misalnya bikin kanji watashi kan panjangnya gitu. Ini pakai ini aja I gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, menonton itu kan sesuatu yang dilakukan dengan panca indera. Jadi kita lambangkan pakai mata gitu ya, mata seperti ini. Tadi malam. Nah, ini saya menulis T malam. Ini sebetulnya masih terlalu panjang. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi istilahnya untuk mempercepat penulisan, bisa juga ditulis TM atau bahkan tidak ditulis sama sekali juga tidak apa-apa. Jadi cukup saya menonton. Nah, bagian ini nih, bagian film tadi malam ini cukup diingat saja sebetulnya. Jadi tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting kita ingat poin pentingnya saya menonton gitu.
Nah, kemudian di sini ini ada penjelasan, misalnya hobi saya jalan-jalan dan membaca buku. Oke. Nah, di sini poin pentingnya itu adalah hobi. Hobinya apa? Jalan-jalan dan membaca buku. Jadi, di sini cukup kita tuliskan katanya hobi. Ya, hobi. Sayanya harus ditulis enggak? Di sini diingat-ingat aja hobi siapa, hobi saya gitu. Misalnya ini konteksnya kita menerjemahkan orang yang sedang berkenalan gitu ya, memperkenalkan diri. Nah, jalan-jalan ini kita lambangkan dengan kaki seperti ini yang tadi kita gambar gitu ya. Dan nah, ini masih nyambung ke sini ya. Sama kan membaca gitu ya. Ini kita representasikan dengan bentuk mata seperti ini. Kemudian buku. Nah, tadi kita nggak bikin simbol ini, tapi kita bisa bikin, bayangkanlah misalnya buku itu bentuknya kotak gitu ya. Bentuknya kotak atau apa. Nah, gambarkannya seperti ini. Nah, ini melambangkan buku. Jadi, di sini hobi saya jalan-jalan dan membaca buku gitu. Nah, ini bisa dibuat seperti ini gitu. Oke, jadi rekan-rekan bisa membuat latihan itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana seperti ini. Jadi nggak perlu susah-susah banget gitu sebetulnya gitu ya. Jadi ini hanya contoh saja gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pembuatan simbol dan praktiknya ya, praktik pembuatannya itu seperti apa gitu. Nah, kembali lagi saya tekankan di sini, pada dasarnya mencatat itu hanya alat bantu saja atau membantu pekerjaan kita, tapi jangan sampai perhatian kita terlalu fokus dalam mencatat sehingga malah bikin kita lupa gitu ya. Jadi harusnya saya ngapain gitu. Saya tadi ngomongin apa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Pokoknya penekanannya di sini adalah tetap andalkan telinga kita ya. Andalkan telinga kita, andalkan ingatan kita istilahnya gitu. Nah, jadi tetap konsentrasi mendengarkan. Jadi opsi pertama itu, kemudian opsi kedua supaya pekerjaan kita lebih mudah, andalkan catatan gitu. Nah, kembali lagi kenapa sih harus mengandalkan catatan, yaitu tadi karena ada kalanya pembicara itu berbicara panjang lebar gitu kan, istilahnya kalau misalnya sudah panjang lebar seperti itu kan tidak mungkin kalau misalnya kita tidak mencatat. Nah, tapi yang harus dicatat itu adalah poin-poin pentingnya saja supaya terjemahan kita juga lebih rapi dan lebih akurat. Nah, poinnya adalah lebih akurat gitu kan. Nah, ini itu saja gitu ya dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan atau misalnya ingin berbagi pengalaman ya seputar note taking gitu ya, boleh nanti komentar di kolom komentar ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada komentar dan sebagainya silakan disampaikan di bawah ini. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga tidak puas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.